Selalu ada hikmah, Masya Allah. Kita masih sama narasumber kita, Pak Despa yang luar biasa. Ingat tadi kau cerita beliau naik gunung ya. Kita minta beliau cerita nih. Tadi sempat juga ada dibilang ya Pak, orang capek naik gunung terbayar ketika ngeliat indahnya puncak. Itu dia. Pak Despa nyampe atas tetap nggak bisa kelihatan apa-apa juga Pak. Iya benar kok. Jadi memang banyak sekali kok di komen-komen bahkan pada DM bahwa Bang, lu ngapain naik gunung sampai ujung lu tetap nggak bisa melihat. Nah, kalau saya mencari kebahagiaan dengan cara orang bahagia dengan cara melihat, sampai kapanpun saya nggak akan bahagia kok. Dan saya menggunakan indera lainnya untuk mendapatkan kebahagiaan untuk diri saya pribadi. Di mana saat tanah kecium air hujan, cuaca dingin, terus udara, ketinggian oksigen berkurang, dan itu membuat saya itu mengeluarkan hormon endorfin di otak kimia otak saya kok, dan itu merangsang kebahagiaan yang sama seperti orang yang melihat gitu kok. Udah berapa gunung yang didaki? Udah berapa kali? Ya saya kebetulan kayak Gunung Cermai kemarin, terus kayak Gunung Slamet, Gunung Gede. Nah saya memang seneng naik-naik gunung seperti itu kok. Terakhir kapan berarti Pak? Kemarin kok Desember ini. Baru Desember ini. Iya, ke Cermai. Gunung tertinggi di Jawa Barat kok. Iya itu dia, Masya Allah. Terus gimana, ada teman-teman kan berarti yang ikut dampingin, megangin? Oh ada kok. Tuntun. Ada. Berapa orang timnya? Kebetulan kita pribadi itu ada Sauki, ada Raffi, dan kebetulan itu 2 tim saya yang selalu mendampingi saya untuk mendaki gunung kok. Masya Allah. Kita punya hobi yang sama, akhirnya kita mendaki bareng. Karena kita punya misi yang sama kok. Target kita nggak puncak kok. Target kita bahagia sampai puncak kok. Masya Allah. Targetnya bukan puncak, tapi bahagia sampai puncak. Beda ya? Iya beda kok. Iya beda. Target berarti ada gunung apa lagi nih? Nah, saya pengen ke Jawa Timur kok, Agopuro kok. Dan waktu dekat ini lagi nyiapin fisik nih. Karena itu gunung terpanjang di Pulau Jawa kok. Terpanjang, jadi treknya paling lama gitu? Iya, paling panjang di Pulau Jawa. Butuh berapa hari? Dia kalau untuk orang awas itu normal ya, itu bisa 4-5 hari kok. Oh, jalan kok. Kalau saya 7 hari kok. Iya, 2 kali lipatan ya. Iya. Dan itu berarti benar-benar ya bangun tenda di sana ya. Iya benar. Alat bantunya lengkap semua, ada siap, kok, prepare ya. Prepare. Alhamdulillah. Itu ada teman-teman komunitas juga gitu nggak? Oh, kalau untuk tunanetra saya sendirian kok. Jadi yang lain malah bisa melihat semua kok. Wah, Masya Allah. Masya Allah. Dan akhirnya kalau lagi nggak ada kegiatan kayak tadi, setiap hari pokoknya ketemu sama orang minta nasihat. Oh iya benar. Konseling. Konseling kok. Biasanya masalah paling banyak sekarang yang dicurhatin orang-orang apa sih Pak? Ya kayak anxiety disorder kok. Jadi banyak orang mengalami kecemasan. Bahkan tadi juga baru ada yang WA saya mau konseling mengenai panik 7 hari kegelapan itu kok. Oh. Yang dimana lampu mati, terus makanan dan lain-lain. Oke. Kasus paling parah apa Pak Despa yang pernah ditemuin? Kalau bicara parah sebenarnya bukan parah, karena setiap parah itu setiap orang beda-beda kok ya. Iya. Jadi kayak ada self-harm, melukai diri sendiri, mau bunuh diri, nah mau mengakhiri dirinya. Nah itu yang sebenarnya butuh pendekatan khusus humanistik kok. Kebanyakan karena apa? Ekonomi atau patah cinta, ditinggal orang tersayang? Kuliah kok. Kuliah, iya kuliah, mengerjakan skripsi, lagi tesis gitu, atau rumah tangga banyak kok. Jadi banyak sekali mahasiswa yang mengalami burnout. Kebetulan S2 saya di bidang psikologi, saya meneliti tentang burnout akademik pada mahasiswa kok. Bagi mereka itu beban yang wah luar biasa kok, beban banget bagi mereka. Yang dimana dia disuruh struktural cara berpikirnya, terus secara jurnal, dan saat dia mengetik tiba-tiba dia nggak bisa ngetik kok. Takut ketemu orang, terus nggak mau mandi, nggak mau makan, bahkan ketemu dosen nggak mau. Dan kebetulan saya penelitian saya di bidang itu, dan akhirnya sampai sekarang saya berfokus di sana gitu kok. Berarti apa yang dinasihatin ke mereka untuk ngelepasin itu semua? Nah sebenarnya karena ada juga sih yang benar-benar sampai bisa enjoy gitu, nikmatin. Dia memang senang ilmu, senang ketemu dosen, di revisi dia malah senang berarti dapat ilmu baru. Iya. Berarti kan apa penerimaan masing-masing orangnya ya. Iya, jadi gini kok, saat kita konseling dia di usia misalkan 22 tahun, ternyata ada bermasalah di inner child-nya kok, waktu kecilnya. Oke. Nah itu kita kalau konseling kita akan bukan ngebahas hari ini, pasti kita akan lihat akarnya di mana kok. Bisa jadi peran ayah nggak hadir waktu kecilnya, terus
penghakiman waktu dia kecil, pembulian, Dicap ya. iya. Jadi efeknya sekarang gitu. Bom waktu ya. Iya benar. Jadi memang baiknya setiap kali ada perasaan gak enak, emang harus dilampiasin gitu, dikeluarin. Ya sebenarnya bukan dikeluarin ya, tapi didamaikan. Jadi dia harus berdamai dengan Didamaikan. dirinya. Iya. Kayak Oke, Masya memaafkan, terus mencintai diri, terus humanistik Iya, yang iya, kayak iya, modelnya itu kita mindfulness. Kebanyakan kita kejebak di masa lalu atau masa depan, sedangkan kita hidup di hari ini kok. Masya Allah. Ini dalam ilmunya pemirsa, Masya Allah. Dan kalau makin penasaran, makin banyak pertanyaan yang nanti akan kita sampaikan. Untuk itu, tapi kita jeda sebentar, jangan kemana-mana, tetap di Sah, selalu ada hikmah. Wah, udah banget kok. Dulu saya nangis nggak bisa lihat ya, sekarang saya bahagia karena nggak lihat. Ih, segitu ya. Sekarang bahagia karena nggak bisa ngelihat. Iya kok. Ih, Masya Allah.